warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selma Prasasti akan sedikit membahas mengenai yang pertama, indikator negara-negara maju. Yang kedua, karakteristik persamaan ciri-ciri umum negara-negara maju. Dan yang terakhir yaitu keadaan geografis regional benua Australia. Selamat menyaksikan. Berdasarkan indikator kualitatif atau indikator yang dapat dihitung dengan angka, misalkan jumlah penduduk rendah. Jumlah penduduk rendah ini dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Kita ambil contoh Amerika. Walaupun mereka memiliki tingkat penduduk yang tinggi, tapi luas wilayah mereka juga tinggi sehingga masuk ke dalam karakteristik atau ke dalam negara maju. Nah, kemudian ada kepadatan penduduk rendah, di mana tidak adanya pemukiman-pemukiman kumuh di negara maju. Kemudian ada tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Pertumbuhan penduduk di negara maju ini mengalami pertumbuhan itu kurang dari 1% per tahunnya. Kemudian ada angka beban tanggungan rendah, di mana orang-orang di negara maju ketika mereka lulus sekolah, mereka langsung bekerja sehingga mereka tidak menjadi beban atau tanggungan terhadap orang tua. Nah, kemudian ada usia harapan hidup tinggi. Nah, usia harapan hidup tinggi di negara maju ini disebabkan karena mereka memiliki pola hidup sehat, kemudian fasilitas kesehatan memadai dan sangat mudah, sehingga angka harapan hidup di negara maju ini sangat tinggi dan baik, kurang lebih 70 tahun. Sedangkan berdasarkan data kualitatif, indikator dari negara maju itu seperti etos kerja dan pola pikir. Seperti yang kita ketahui atau seperti yang sering kita dengar, terdapat istilah time is money, bahwasannya negara maju ini menghargai waktu sehingga mereka itu disiplin terhadap waktu dan mereka itu berpikir ke depan. Ke depan artinya mereka memikirkan jangka panjang, hal-hal apa saja yang ingin dicapai ke depannya. Dan mereka berpikir kreatif, inovatif, sehingga mereka selalu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian ada tingkat pendidikan tinggi, di mana kita ketahui bahwasannya negara maju ini tingkat pendidikannya tinggi dan mereka memiliki beberapa pendidikan atau persekolahan yang sudah terkenal. Kemudian mata pencaharian mereka itu lebih bergerak pada bidang industri, jasa, dan perdagangan. Perdagangan sendiri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk negaranya, tapi juga untuk dilakukan ekspor ke luar negeri atau memenuhi kebutuhan negara lain. Dan untuk tingkat kesehatan, tentunya tingkat kesehatan di negara maju ini sangat tinggi dikarenakan warganya itu memiliki pola hidup sehat, kemudian mereka memiliki kesejahteraan tinggi, dan tentunya mereka memiliki tingkat kesehatan yang bagus. Dan yang terakhir yaitu kesadaran hukum tinggi, di mana masyarakat di negara maju ini mereka berpikir sangat baik, sangat taat terhadap aturan, sehingga tingkat kriminalitas di negara maju itu sangat sedikit, sangat kecil. Selanjutnya yaitu karakteristik persamaan ciri-ciri umum negara maju. Nah, untuk yang pertama yaitu mereka memiliki teknologi yang canggih. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara maju mereka bukan hanya sebagai konsumen atau pengguna saja, tapi mereka juga sebagai produsen atau pencipta suatu teknologi. Bisa kita ambil contoh seperti Jepang, di mana mereka memproduksi kendaraan-kendaraan. Nah, untuk yang kedua yaitu angka kelahiran dan kematian rendah. Seperti kita ambil contoh di negara maju itu mereka menikah pada usia-usia atau umur yang sudah matang, sehingga dalam hal segi kesehatan atau kesiapan memiliki anak akan lebih menekan pada tingkat kematian lahir mati. Nah,
untuk angka pengangguran rendah dikarenakan lulusan-lulusan dari negara maju atau lulusan-lulusan sekolah di negara maju itu memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan, sehingga ketika mereka lulus mereka langsung memiliki pekerjaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu KKN rendah. Berarti kolusi, korupsi, dan nepotisme di negara maju itu rendah. Mengapa? Karena di negara maju sistem pemerintahannya itu tidak berbasiskan kekeluargaan, sehingga lebih mempersempit peluang untuk melakukan KKN. Nah, selanjutnya ada intensitas mobilitas tinggi, di mana orang-orang di negara maju itu ketika mereka melakukan sesuatu, mereka juga melakukan hal yang lainnya, sehingga mobilitas mereka itu tinggi. Nah, selanjutnya ada pendapatan rata-rata penduduk tinggi, karena mereka bergerak pada bidang industri, sehingga mereka memiliki penghasilan yang tinggi. Kemudian sifat kemandirian sangat tinggi, di mana orang-orang di negara maju itu ketika mereka sudah lulus sekolah, maka mereka harus menanggung atau harus bisa menghidupinya dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada sifat kebangsaan yang sangat tinggi. Nah, kalau di negara maju itu biasanya ada pendidikan atau ada bela negara, atau bisa dikatakan seperti adanya wajib militer, sehingga menumbuhkan dan menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negaranya. Selanjutnya yaitu mengenai keadaan geografi regional benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang terletak di bagian bumi selatan yang merupakan benua paling kecil. Letak benua Australia secara astronomis yaitu 10 derajat 41 lintang selatan sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan, dan 113 derajat 9 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Negara Australia memiliki batasan-batasan dengan negara lain, seperti pada bagian utara berbatasan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di sebelah timur bertetanggaan dengan Pulau Salomo, Vanuatu, dan Kaledonia Baru yang termasuk ke dalam administrasi Perancis, dan di tenggara bertetanggaan dengan Selandia Baru. Adapun 8 wilayah bagian dari benua Australia yaitu Australia Barat dengan ibu kota Perth, ada Queensland dengan ibu kota Brisbane, ada Australia Utara dengan ibu kota Darwin, ada Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, ada New South Wales dengan ibu kota Sydney, ada Victoria ibu kotanya Melbourne, ada Tasmania ibu kotanya Hobart, dan yang terakhir tentunya ibu kota dari Australia itu sendiri yaitu Canberra. Jika kita membahas mengenai benua Australia merupakan benua yang memiliki iklim subtropis, hampir sama dengan Indonesia. Kemudian di Australia itu memiliki fauna yang sangat khas, yaitu kanguru dan koala, juga fauna seperti kina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan dapat mengedukasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.